Jadi yang dimaksud mazhab itu pendapat lah. Pendapat. Maka kalau Bapak mempelajari brosur yang kemarin, ya dah, bukan beliau 4 imam itu pendiri-pendiri mazhab, bukan. Malah beliau tidak mau diikuti pendapatnya. Kalau nanti Imam Syafi'i ya mengatakan, kalau pendapatku ternyata kamu temui hadis yang sahih bertentangan dengan pendapatku, buang pendapatku, pegang pendapat Nabi dari hadis Nabi yang sahih tadi, lemparkan pendapatku ke dinding, maksudnya singkir ke kanal gitu. Singkirkan. Bahkan beliau menyatakan kalau bertentangan atau tidak cocok dengan hadis Nabi yang sahih, saya cabut pendapatkan itu, baik saya masih hidup atau saya sudah mati. Maksudnya walaupun beliau mengatakan sesuatu ternyata bertentangan dengan hadis Nabi, dia tidak mau tetap dipakai pendapatnya, seolah-olah saya belum berpendapat seperti itu, cabut, baik saya masih hidup atau saya mati, saya nyatakan pendapat itu hilang, saya cabut kembali gitu. Itu sehingga beliau tidak mendirikan mazhab, malah diterangkan kan, jangan kamu bertaklid kepadaku, pendapatku. Ya, kalau memang bertentangan dengan itu, ikuti, jangan taklid padaku. Taklid itu artinya mengikuti pendapat tanpa dalil kebenaran. Jadi jangan salah paham, 4 imam itu memang orang alim. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad itu orang-orang alim. Justru karena dia orang alim, mengerti tentang agama, maka tidak mau diikuti. Jangan mengikuti aku. Ya. Kalau aku mengikuti Nabi, berdasarkan hadis sahih, maka ikuti Nabi itu. Berarti kalau aku mengikuti Nabi, kamu mengikuti Nabi, sama-sama mengikuti Nabi. Jangan kamu mengikuti aku. Karena yang diperintahkan oleh Allah untuk diikuti itu Nabi, uswatun hasanah bagi umat Islam itu, uswatun hasanah itu Nabi. Jadi kita memang mengakui adanya 4 mazhab yang dijadikan Imam Syafi'i, ada seolah-olah ada pengikutnya sendiri, Imam Maliki ada pengikutnya sendiri, Imam Ahmad ada pengikutnya sendiri, dan sebagainya lah. MTA tidak mengikuti beliau-beliau itu, tidak mengikuti. Yang diikuti, maka ditanya pendapat MTA bagaimana? Pendapat MTA mengikuti Quran dan Sunnah. Mazhabnya MTA itu mazhab Quran dan Sunnah. Bukan Syafi'i loh, Syafi'i sendiri tidak mau diikuti kok. Imam Syafi'i sendiri suruh mengikuti Quran, Sunnah kok tidak mau diikuti beliau. Maka Imam Malik juga mengatakan, pendapat siapa saja itu boleh diterima dan boleh ditolak. Ketika itu Nabi sudah wafat, kecuali pendapat orang yang ada di kubur ini sambil menunjuk kubur Nabi. Kalau pendapat seseorang bukan Nabi, itu boleh diterima, boleh ditolak. Menolak pendapat seseorang itu tidak dosa. Tapi kalau menolak pendapat Nabi, dosa. Berarti menolak hadis. Gitu kan? Jadi Islam itu memang begitu. Yang diwariskan Nabi itu juga, Nabi tidak pernah mewariskan 4 imam itu. 4 imam itu adanya jauh sesudah Nabi. Nabi mewariskan taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatun nabihi. Jadi yang tak wariskan padamu itu 2 perkara. Siapa itu 2 perkara itu tidak sesat, tidak celaka, yaitu kitabullah, maksudnya Al-Qur'an, dan sunnah nabinya, hadis. Nah itu jadi mazhab itu, ini pendapat gitulah. Nah, contoh-contoh tadi misalnya, jadi tadi katanya menurut Imam Syafi'i, laki perempuan menyentuh menyentuh perempuan yang sudah wudu itu batal. Lah hadis Nabi menerangkan, ketika Nabi akan sholat malah pernah mencium istrinya walaupun beliau sudah wudu. Ketika Nabi sholat, kebetulan sujud itu bertepatan pada kaki istrinya, karena lampunya gelap, mati ya. Sujud itu pas sholat malam, sujud pas kena pada. Nah kalau itu batal kan Nabi batal sholatnya wudu.
tapi tidak meneruskan sholat. Dari situ berarti menyentuh perempuan itu tidak batal, apalagi perempuan istrinya sendiri. Nah berarti maksud Quran lamastumun nisa bagaimana? Lamasa di situ maksudnya menyentuh dalam arti bersetubuh. Kalau laki perempuan suami istri bersetubuh, wudunya batal. Tidak sekedar batal wudu, hadasnya ganti hadas besar. Maka tidak cukup wudu, tapi kalau mau sholat harus mandi. Nah kalau ada misalnya Imam Syafi'i misalnya berpendapat menyentuh aja batal, Nabi ternyata menyatakan tidak batal. Imam Syafi'i sudah memerintahkan ikuti pendapat Nabi, buang pendapatku. Nah gitu, itu bukan berarti meremehkan Imam Syafi'i. Itu sudah kata beliau sendiri, suruh membuang pendapatnya, suruh pegang pendapat Nabi. Itu ya. Itu yang pertama. Jadi sudah sudah saya sampaikan tentang madhab tadi.